Astagfirullahaladzim. Paksa, kemudian Allahu Akbar, kemudian disetubuhi di hutan ini. Tuh. Nah, nggak hanya disetubuhin, mereka juga dibunuh kan. Tadi saya sempat cerita di awal. Nah, mayatnya itu dibuang gitu aja di tempat ini, teman-teman. Jadi sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya. Duh, tiba-tiba berat, teman-teman. Aduh. Astagfirullahaladzim. Tuh kan, siapa itu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Duh, dia teman-teman berdarah ya, si Kuntai. Tadi dia mau coba ngebuka jilbab saya, teman-teman. Terus kayak dilarang sama ya adalah yang ngelarang si Kuntai ini buat ngebuka jilbab saya. Makanya kan dia agak ngeberontak tadi, sampai ketusuk nih jari saya tuh, tusuk, ketusuk jarum tuh di sini. Tadi tuh yang masuk kayak jenis kuntilanak ini merah ya, dan energinya lumayan sih, teman-teman. Makanya saya ngeluarinnya juga agak-agak gemes gitu, kayak harus penuh perjuangan. Ini sampai muntah. Tuh, siapa tuh yang gerak tuh? Gerak. Ada yang jalan tadi, teman-teman. Tuh. Nah, perihal hal-hal yang kayak gini nih, luka-luka kayak gini nih. Jadi saya mau sedikit sharing ke teman-teman. Terkadang kan ada nih teman-teman yang nggak tahu gimana cara ngatasin orang-orang yang kesurupan, ya kan? Ada yang kakinya dipencet-pencet gitu kan. Ada yang rambutnya dijambak-jambak, apalah, dipukul lah, ditusuk-tusuk mungkin biar dia keluar gitu. Itu sebenarnya ya teman-teman, itu
dilarang ya, nggak boleh, karena itu sama aja ngelukain kitanya gitu, orang yang punya jasad ini gitu. Jadi setelahnya kan kita akan ngerasain sakit. Nah kayak gini nih, habis ketusuk saya ngerasa sakit kan, tuh ini agak robek ya, nih agak robek tuh, tapi dikit. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin punya pengalaman ada temen yang kesurupan atau siapapun yang kesurupan, jangan sekali-kali kalian nyiksa dia dengan cara dijambak, dipukul, ditendang atau diapain. Jangan. Nah, kalau kalian nggak bisa ngeluarinnya, diemin aja, tinggalin bila perlu, biarin udah, tinggalin aja biar sendirian gitu. Tapi jangan ada benda-benda tajam ya di sekeliling dia, itu bahaya ya. Nanti juga dia keluar sendiri karena kan dia nggak bisa caper, mau caper sama siapa gitu. Nah berhubung di sini ada Aleta, ada teman saya juga ya, teman-teman yang tak kasat mata, si Kuntai ini tuh rada caper gitu teman-teman. Padahal kalau dilihat di sini tuh gak ada manusia ya, tapi dia bisa caper sesama makhluk gitu. Nah salah satunya sih tadi contohnya Kuntai merah itu tadi. Nah tadi sih yang masuk Kuntai merah asli, bukan jelmaan siluman, itu bukan. Makanya dia tenaganya lumayan ya. Saya sendiri agak kewalahan tuh, sampai muntah tuh, saya muntah tadi teman-teman, masih enak gitu, cuman nggak apa-apa sih. Astagfirullah, bunyi lagi tuh dia nih. Jadi saya mau ngasih beberapa trik sih sebenarnya, selain tadi kalian ngediemin dia sendiri sampai keluar dengan sendirinya, ada cara lagi yang paling sederhana banget, paling simple banget nih. Kalian gunain tasbih karomah ini ya. Nah saya nggak ngejual tasbih nih, saya nggak ngejual, tapi saya bisa maharkan ke kalian. Jadi kalian pasti kan banyak banget yang udah punya tasbih karomah ini. Nah kalau misalkan keluarga kalian ada yang kesurupan gitu kan, nah kalian pegang tasbih ini, kemudian kalian cari dulu titik pusatnya, pusat dimana setan itu masuk, entah dia lewat kepala, punggung, atau lewat manapun itu kalian cari. Nah jadi cara penggunanya gini teman-teman. Pasti kan sebagian dari kalian kan belum tahu metodenya gimana sih cara ngeluarin pakai tasbih karomah. Jadi gini, mungkin bagi yang udah pernah konsultasi sama saya tahu, tapi kalian yang belum pernah konsultasi saya kasih triknya, barangkali kalian juga bunyi lagi tuh, barangkali kalian juga minat. Nah ini tasbih kalian tinggal lilit di tangan ya, di tangan seperti ini, jangan lupa bismillah ya. Nah kalau udah dililit di tangan kayak gini nih, kalian fokus, kalian cari beberapa titik dari ujung kepala hingga punggung. Nah, kalau misalkan dia masuk di bagian punggung gitu, biasanya nih ini ada getaran dan struman yang kerasa dari tangan kalian tuh, ada kayak energi panas nih, kayak nyetrum gitu. Kayak pernah nggak sih kalian tuh kesemutan, terus kayak gimana ya, gringgingan gitu atau kesemutan lah, intinya gitu, sama aja ya. Dan itu ada energi-energi panas yang kayak narik gitu. Nah di situ berarti pusatnya. Tapi kalau nggak ngerasa itu, cari lagi di beberapa titik di punggung, itu bisa sebelah kanan, sebelah kiri, tengah, bawah, itu bisa ya. Jadi kalian cari aja sampai ini kerasa. Nah kalau kalian nggak pakai tasbih ya nggak akan ngerasain, tapi kalau kalian pakai tasbih karomah kalian bisa ngerasain titik energi itu berada. Kalau udah kalian tinggal tarik nih, tapi jangan lupa baca bismillah pertama ya, sama sholawat nabi dengan penuh keyakinan, dan kalian tarik ke atas sampai keluar tuh. Kalau misalkan belum keluar juga, tarik berulang kali sampai benar-benar itu setan ngerasa sakit dan keluar gitu. Nah biasanya kalau misalkan berhasil tuh kalian juga bakal ngerasain kayak tarikan itu kuat banget, kayak agak-agak berat gitu, kayak gitu teman-teman. Nah jadi metode ini tuh digunakan bagi kalian yang ingin mendalami ya, mendalami. Kalian bisa pakai metode yang saya ajarkan ini. Tapi kalau misalkan kalian nggak pengen ngedalamin gimana cara nyembuhin pakai tasbih karomah gitu-gitu, kalian cukup dengan dicepret aja gini pakai tasbih ini, jadi dia bisa keluar langsung gitu. Kalau nggak, biar simpelnya kalungin aja udah gitu. Nah kalau dengan metode yang dililit tadi nih, ini secara nggak langsung kalian juga bakal ngerasain gitu, oh ini bentuknya energi kayak gini toh kan gitu, atau oh ini nih nanti ini menambah kepekaan kalian juga gitu. Jadi itu tuh bedanya. Jadi mereka yang Allah Akbar, apa tuh terbang. Jadi bagi mereka yang minta tasbih ini tuh, sebagian ada yang buat
jaga diri, ngelindungin gitu ya, jaga-jaga lah intinya gitu. Ada juga yang memang pengen ngedalamin gitu. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi saya dari tadi tuh kayak ngerasain beberapa ini ya, dari sebelah sini agak pegel juga nih jongkok. Bismillah. Aduh, 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 aduh. Allahu Akbar. Duh, saya nggak kuat kalau jongkok lama teman-teman. Tadi lumayan lama ya saya jongkoknya. Nah teman-teman, kemarin juga ada nih yang komen ke saya, Kak gimana sih caranya ngelihat setan pakai kamera? Bisa pakai tasbih ini juga bisa ya, dikalungin tapi ada bacaannya. Kalau kalian pakai tasbih ke rumah tapi nggak tahu bacaannya, sama aja. Nah biasanya saya pasti kasih tahu bacaannya bagi kalian yang udah punya tasbih ke rumah ini gitu ya. Saya udah pernah praktekin juga ke kalian cara penggunaan tasbih karomah ini untuk ngelihat setan di kamera ya. Saya pernah praktekin di salah satu video saya yang judulnya pocong, dan pocongnya itu bawa celurit itu teman-teman tuh ya. Oke, ini udah jam berapa nih? Bismillah, sebentar. Udah mulai lumayan mau larut ya. Emang dari tadi malam kali ya. Udah mau jam 9 nih, gak kerasa kita ngobrol-ngobrol. Oke teman-teman, jadi berhubung ini udah mau jam 9 ya kan, saya nggak mau langsung tidur karena momennya sayang banget ya kalau tiba-tiba ditinggal tidur. Tapi saya mau uji nyali dengan nguji inilah, kira-kira gangguan apa sih yang akan terjadi kalau saya stay di dalam tenda. Itu teman-teman ya. Ini saya mau bawa kameranya masuk satu, yang satu lagi di luar. Tuh teman-teman. Oke teman-teman. Jadi ini agak kotor di kamera. Oke. Nah, apa nih? Ih, siapa tuh? Tuh kan? Ada yang ini lagi. Dengerin teman-teman ya. Lampu saya udah meredup ya. Tuh. Ada suara, ada suara, ada suara. Astagfirullahaladzim. Kalau saya ada di dalam tenda itu gangguannya lebih intens, lebih ini ya, karena mereka rasa aman bisa keliling di sekeliling tenda. Allahu Akbar. Kaget saya.
kira-kira gerakan apa aja nih yang bakal terjadi malam ini tuh. Karena biasanya momen ini tuh paling greget gitu. Kita nyamuk. Allah Akbar. Nyamuk nih teman-teman. Astagfirullahaladzim. Dengarkan. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Kaget saya. Siapa itu? Tuh kan suaranya. Kalian dengar nggak? Apa cuma aku yang dengar? Semoga aja ketangkep di audio ya. Aduh, lampunya udah mau redup. Saya cek dulu ya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini nih rasa nih. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini sih menurut aku tuh kayak sosok Wowo ya. Jadi dia kayak apa sih namanya tuh menggeram gitu kayak kayak gitu kan. Itu biasanya yang kayak gitu tuh sosok Wowo. Terus Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Jadi perampokan ini tuh terjadi pada tahun-tahun di bawah tahun 2000 ya teman-teman. Nah, waktu itu tuh ada beberapa wanita perawan yang diculik paksa, kemudian Allahu Akbar, kemudian disetubuhi di hutan ini. Tuh. Nah, gak hanya disetubuhin, mereka juga dibunuh kan. Tadi saya sempat cerita di awal. Nah, mayatnya itu dibuang gitu aja di tempat ini teman-teman. Jadi memang mengenaskan kalau misalkan ngelihat kondisi jasad itu mengenaskan ya. Dan beberapa tuh banyak banget luka-luka yang memang di wajah ada, kayak luka-luka apa sih namanya tuh, luka-luka lebam gitu kan, terus kayak tusukan-tusukan gitu. Pokoknya sadis lah ya namanya pembantaian. Dan tahun-tahun dulu ya, atau zaman dulu sebut saja gitu, karena saya belum lahir kali ya, agak lama itu kejadiannya. Nah, ini mirip dengan pembantaian ya nggak sih? Kayak pembantaian gitu. Nah,
Jadi ada yang buat jadi budak seks, kemudian ada yang jadi pemuas nafsu. Kalau dia memiliki paras yang cantik, itu dijadikan budak nafsu mereka, pemuas nafsu yang dipakai bergiliran kayak gitu. Dan gak dikasih makan teman-teman. Kalau mati, meninggal misalnya, pasti dia nyari lagi nih di desa ini gitu, nyari lagi nih target berikutnya gitu. Jadi kayak bener-bener gak bisa merdeka. Penduduk yang di sini tuh dulu kayak gak bisa merdeka gitu. Mereka ngerasain kesakitan, ketakutan, mau kabur, la ilaha illallah, mau kabur juga bingung kabur di mana gitu ya, karena si perampok ini tuh ada di mana-mana gitu, kayak nguasain desa itu teman-teman. Ngeri ya kalau saya Allahu Akbar, ranting kali positif tingginya dah. Nah, makanya gangguan di sini dahsyat banget karena udah melekat gitu teman-teman. Energinya itu udah bener-bener jahat gitu ya di sini. Makanya dimanipulasi oleh jin-jin yang ada di sini tuh. Ya, sekali lagi mereka itu bukan gentayangan, bukan, melainkan itu tuh jin yang menjelma ya teman-teman. Kalau ruhnya itu sudah dalam genggaman Allah, jadi nggak keliling gitu, enggak. Tuh teman-teman ya, sekarang udah jam 9 lebih. Nah, baru beberapa menit di sini kita udah ngerasain Astagfirullahaladzim. Tuh kan ini suara kunti nih teman-teman, tapi dia kuntinya nyerupain burung celepuk, mirip gitu kayak hi. Mungkin dia ini kali keselak kali ya, keselak biji kali ya, ini gitu. Wah, nyamuk nih. Teman-teman, kita sambil tiduran ya. Allahu Akbar. Ketinggian ya. Gimana sih ini? Nah, ini nih. Allahu Akbar, apaan tuh? Gitu. Saya teman-teman. Padahal bunyi di sini dalam tenda. Jadi rasanya camping tuh emang nano-nano ya. Mungkin sebagian dari kalian yang gak pernah camping kayak ngerasa apaan sih, buang-buang waktu aja camping-camping gak jelas gitu. Tapi bagi orang-orang yang pecinta alam, suka camping, itu kayak vibes-nya tuh bener-bener luar biasa, kayak Masya Allah banget gitu. Makanya walaupun kondisi kayak gini saya tetap camping teman-teman. Tuh kayak suara-suara alam, burung, kemudian angin-angin yang natural gitu ya, itu bikin kayak rindu gitu, kayak Masya Allah indah banget ya gitu. Apalagi kalau di pegunungan tuh kan dingin banget ya teman-teman ya, kayak gitu deh pokoknya. Makanya kenapa kalian suka komen Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim. Kalian dengar nggak? Kalian dengar nggak sesuatu? Aumannya keras banget.
Tuh teman-teman ya, kayaknya ini ibarat babonnya deh ini yang udah keluar nih teman-teman ya, babonnya. Mau nggak mau saya harus pakai ini karena kalau udah muncul sosok kayak gitu ngeri ya. Bismillah. Takutnya saya disetubuhin tapi cuma baik juga. Ini buat jaga-jaga aja teman-teman ya, biar menghindari hal-hal yang tidak gitu. Nah saya mau istirahat, biarin kalau ada suara-suara apapun nikmatin aja dah. Namanya ini juga di tempat mereka. Ya sebenarnya ini juga tempat kita ya, tapi maksudnya tempatnya mereka berkumpul nih. Tempatnya kan kayak begini tuh. Oke teman-teman. Astagfirullah. Ini udah jam tuh, makin malam teman-teman, gak baik ya kalau saya harus begadang. Jadi saya mau istirahat. Kamera biar saya stay in sampai bener-bener mati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Astagfirullah. Astagfirullah.